يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tidak ada yang sama dengan Allah dengan tiga pengertian. Dengan tiga pengertian. Pertama, Allah tidak sama dengan manusia. Yang kedua, manusia pun tidak sama dengan Allah. Nomor tiga, tidak boleh menyamai Allah. Ini tiga. Baik, yang pertama itu syiriknya orang Yahudi. Menyamakan Allah dengan manusia. Maksudnya mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia. Ini syirik Yahudi. Ini yang pertama. Orang-orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata Allah itu kikir. Kikir itu sifat manusia, bukan? Ternyata orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat manusia. Oh, itu namanya kalian menyamakan Allah dengan manusia. Ini syirik Yahudi. Dalam ayat lain Allah berfirman tentang kelantangan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha faqirun wa nahnu aghniya." Allah itu miskin. Kita yang kaya. Ini orang miskin siapa yang ngasih makan? Kita kan? Bukan Allah yang ngasih makan. Saya yang tadi ngasih zakat sebanyak sekian. Maka Yahudi mengatakan Allah itu miskin, kita yang kaya. Miskin itu sifat manusia. Tapi orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat manusia. Ini artinya menyamakan Allah dengan manusia. Ini syirik orang-orang Yahudi. Syirik yang kedua, ini syirik orang-orang Nasrani. Menyamakan manusia dengan Allah. Artinya manusia disifati dengan sifat-sifat Allah. Nabi Isa alaihi salam manusia tulen. Manusia seutuhnya. Perlu makan, perlu minum, kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, tertusuk duri pasti berdarah. Itulah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam manusia, tapi disifati dengan sifat-sifat Allah. Maka orang-orang Nasrani mengatakan, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani berkata Isa itu anak Allah. Mereka mensifati manusia dengan sifat Allah. Makanya kalau ada seseorang yang mengatakan kiai saya tahu yang gaib, masa depan kamu tahu enggak? Enggak, kiai saya tahu. Oh, Anda mensifati kiai Anda dengan sifat Allah. Karena yang maha mengetahui yang gaib hanya Allah. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Dan Allah enggak menampakkan yang gaib itu kepada siapapun. Illa man irtada mir rasul. Kecuali Rasul yang diridhoi oleh Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi kalau Anda mengatakan kiai saya tahu yang gaib, artinya Anda telah mensifati kiai Anda dengan sifat Allah. Inilah syiriknya orang-orang apa tadi? Orang-orang Nasrani. Baik.
Ada satu senandung, ibu pasti hafal. Orang Jabodetabek pasti hafal. Senandung itu berbunyi, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Hafal kan? Ya Rabbi, kan itu awalnya. Wa inna min judika dunya wa dharrataha. Wahai Muhammad Rasulullah, engkau pemurah. Dunia dan isinya adalah kepemurahanmu ya Rasulullah. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Sebagian dari ilmumu bahwa engkau mengetahui catatan qalam, engkau pun mengetahui catatan takdir. Anda memuji Nabi, iya. Tapi ini berlebihan. Sebelumnya lebih parah lagi. Maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Enggak ada tempatku berlindung lagi kecuali kepadamu ya Rasulullah. Enggak ada tempat berlindung kecuali kepada Rasulullah. Terus Anda baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dikemanain? Jadi kadang-kadang senandung liriknya enak, maknanya ternyata sangat buruk. Ini dari masjid-masjid sering terdengar. Ya tapi dimaafin sih kalau memang mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Cuman mestinya sebelum bernyanyi, pahami dulu. Kadang-kadang di Indonesia lagu asmara, karena berbahasa Arab dikumandangkan juga di masjid. Magadir, tahu kan lagu Magadir? Magadir ya galbil alam. Oh, itu disenandungkan di banyak masjid. Padahal artinya Magadir, aku udah nggak sanggup. Ya galbil alam, aku nggak sanggup sakit ini wahai cintaku. Itu di masjid. Jadi sudahlah, tahu dulu artinya. Kalau belum tahu artinya, seindah apapun lirik jangan dihafal-hafalin. Baik, jadi syirik yang kedua, syirik orang-orang Nasrani, yaitu menyamakan manusia dengan Allah. Syirik yang ketiga ini syirik Fir'aun. Syirik Fir'aun itu tidak menyamakan Allah dengan manusia, tidak pula menyamakan manusia dengan Allah, tapi dirinya sendiri yang menyamai Allah. Maka Fir'aun tegas mengatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi Fir'aun mensifati dirinya dengan sifat Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah syirik Fir'aun ini sudah selesai? Masih ada nggak syirik Fir'aun ini? Masih. Siapapun yang mensifati diri dengan sifat Allah, itulah syirik Fir'aun. Contoh, sombong itu sifat siapa? Sifat Allah. Nah kalau saya sombong berarti saya mensifati diri saya dengan sifat Allah. Maka orang yang sombong itu dosa besar. Enggak masuk surga orang yang sombong, kata Nabi, karena sombong itu adalah syirik. Di mana syiriknya sombong? Karena sombong itu mensifati diri dengan sifat Allah. Sombong itu Allah yang sombong. Ketika saya sombong, berarti saya mengambil sifat Allah untuk diri sendiri. Nah, inilah 3 syirik. Syirik pertama menyamakan Allah dengan manusia. Syirik yang kedua menyamakan manusia dengan Allah. Syirik yang ketiga menyamai Allah. Syirik yang pertama adalah syirik orang-orang Yahudi. Syirik yang kedua adalah syirik orang-orang Nasrani. Dan syirik yang ketiga adalah syirik Fir'aun. Nah, lalu Asma'ul Husna Al-Wahid
Maha Esa, Anda mengwahidkan Allah, mengesakan Allah, kalau dalam diri Anda tidak ada tiga hal itu. Anda tidak menyamakan Allah dengan manusia, Anda pun tidak menyamakan manusia dengan Allah, Anda pun tidak menyamai Allah. Kalau tiga hal ini tidak lagi ada dalam diri Anda, maka Anda telah menegakkan Asmaul Husna Al-Wahid. Karena hakikat dari Al-Wahid, Maha Esa, mengingkari tiga kesamaan ini. Mengingkari tiga kesamaan. Ibu yang saya hormati, makanya begini. Keluar biasaan sering menjadi penyebab syirik kalau keluar biasaan itu tidak segera dikembalikan kepada Al-Wahid. Orang-orang Nasrani, mereka melihat keluar biasaan Nabi Isa. Datang ke dunia melalui cara yang luar biasa. Pergi meninggalkan dunia dengan yang luar biasa juga. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati. Dia meniup patung burung, akhirnya jadi burung benaran. Segala bentuk sakit hanya cukup disentuh dan diusap sembuh. Orang-orang Nasrani melihat keluar biasaan Nabi Isa. Akhirnya mereka mengatakan Nabi Isa ini Tuhan. Mereka mengatakannya anak Tuhan. Nah, kenapa kalian berpikir seperti itu? Mereka terjebak dalam pola yang dinamakan hulul, manunggaling. Nabi Isa ini tubuhnya tubuh manusia, tetapi ruhnya adalah ruh Allah. Ini namanya pola pikir manunggaling. Tubuhnya tubuh manusia, tapi ruh di dalam tubuh itu adalah ruh Allah. Maka di dalam tubuh Nabi Isa ada Allah. Karena ruh Nabi Isa adalah ruh Allah. Itu manunggaling. Ya, Nabi Isa menyentuh orang sakit, langsung sembuh. Oh, karena dalam diri Nabi Isa ada ruh Allah. Nabi Isa meniup patung burung ditiup Nabi Isa, lalu jadilah burung benaran. Karena dalam diri Nabi Isa ada ruh Allah. Kata orang-orang Nasrani. Maka mereka mengatakan Allah manunggaling dengan Nabi Isa. Tubuhnya manusia tapi ruhnya Allah. Jadi ruh Allah dan tubuh manusiawi menyatu dalam diri Nabi Isa. Itu namanya manunggaling. Jadi agar Anda tahu, teori manunggaling yang disebut oleh orang-orang tasawuf itu aslinya dari orang-orang Nasrani. Di Indonesia banyak. Enggak usah jauh-jauh ke negeri Arab, di Indonesia sangat banyak yang berfaham manunggaling. Baik. Jadi orang-orang Nasrani melihat keluar biasaan Nabi Isa. Sayangnya mereka tidak melihat keluar biasaan itu dengan Al-Wahid. Dengan kemahaesaan Allah. Akhirnya mereka mengatakan Nabi Isa ini anak Tuhan. Artinya rohnya Isa adalah roh Allah. Maka ibu-ibu yang saya hormati, Anda lihat dalam perjalanan sejarah manusia, setiap keluar biasaan itu jebakan syirik. Setiap keluar biasaan itu jebakan syirik. Anda tahu beberapa tahun lalu ada seorang anak kecil punya batu luar biasa di Jawa. Ponari. Akhirnya orang jadi syirik, bukan? Kenapa? Di depan keluar biasaan manusia rentan jadi syirik. Nanti ketika Dajjal datang sebelum Nabi Isa, Dajjal ini datang dengan sejumlah keluar biasaan. Dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghidupkan orang tua, orang anak-anak yang
telah wafat, walaupun itu jelmaan jin. Akhirnya banyak yang mengakui Dajjal ini nanti Tuhan. Jadi di depan setiap keluar biasaan ada jebakan syirik. Baik, kita mulai merapat. Penyanyi-penyanyi tingkat internasional, mereka luar biasa sekali menyanyi. Maka Anda lihat bagaimana fans ini jatuh kepada syirik. Mereka menyebut sang idola. Saya periksa 3 kamus bahasa Inggris. Idol atau idola itu artinya berhala. Artinya idola itu artinya Tuhan. Nanti pulang ke rumah lihatlah kamus bahasa Inggris. Gitu ya. Apa arti idol? Idola. Idola artinya atau idol artinya adalah berhala. Maka begitu sang penyanyi datang, kadang-kadang perempuan secara khusus karena hati perempuan lebih lemah, itu histeris sampai pingsan-pingsan. Betul nggak? Betul. Dalam satu perjalanan umrah sampai di Soekarno-Hatta, ini kenapa penuh sekali orang? Ternyata ada grup Korea, itu penyanyi Korea datang. Anak-anak muda, anak-anak ABG itu penuh di bandara itu. Lalu saya baca berita, begitu keluar penyanyi Korea ini, anak-anak ABG itu histeris, bahkan beberapa orang sampai pingsan. Ada apa? Di setiap keluar biasaan ada jebakan syirik. Makanya kita dianjurkan apapun keluar biasaan di depan mata, segera ucapkan Masya Allah. Ini keluar biasaan, ini kehendak Allah. Keluar biasaan kalau Anda kembalikan kepada Allah, Anda akan selamat dari syirik. Ya, tapi kalau keluar biasaan tidak dikembalikan kepada Allah, itulah yang menjadi jebakan syirik itu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak keluar biasaan, tapi tidak ada yang menuhankan beliau seperti Isa alaihissalam. Kenapa? Karena ibu-ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keluar biasaan, tapi Allah pun memperlihatkan kemanusiaan beliau. Allah memperlihatkan kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena umat ini melihat kemanusiaan Nabi Alaihi Salatu Wasallam sangat jelas, sehingga tidak ada umat yang menuhankan Nabi walaupun dengan keluar biasaan beliau melebihi Nabi Isa. Nabi kita lebih luar biasa dibanding Isa. Tapi kenapa tidak ada yang menuhankan Nabi kita? Karena Allah menampakkan di depan umat kemanusiaan Rasulullah SAW. Nabi Isa alaihi salam kemanusiaannya seolah-olah tidak nampak. Nabi kita lahir melalui Nabi kita lahir ada ayah ada ibu. Nabi Isa tidak. Kemanusiaan Nabi Isa dalam hal ini nggak nampak. Setelah Nabi kita dewasa beliau menikah, Nabi Isa alaihissalam tidak menikah. Lagi-lagi kemanusiaan Nabi Isa ini nggak nampak. Nabi kita sakit lalu wafat, kemanusiaannya terlihat. Nabi Isa tidak wafat, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, kemanusiaannya nggak nampak. Subhanallah, Allah memperlihatkan kemanusiaan, aspek-aspek kemanusiaan Rasulullah, sehingga tidak ada umat yang menuhankan beliau secara tegas. Adapun Nabi Isa alaihissalam, banyak aspek-aspek kemanusiaan beliau yang tidak diperlihatkan oleh Allah, dan inilah penyebab umat Nasrani menuhankan beliau. Dalam perang Uhud Nabi kita terluka. Kepalanya sobek, bibirnya sobek, gigi seri beliau patah. Hari yang sangat berat bagi Nabi SAW. Tetapi walau beliau terluka, beliau berdarah,
Bagi beliau ini adalah sebuah musibah. Tapi bagi kita sebagai umat ini adalah sebuah pelajaran. Bahwa Allah sedang memperlihatkan sisi kemanusiaan Rasulullah dengan luka itu, dengan darah itu, dengan gigi patah itu. Allah ingin mengirimkan pesan, wahai umat, inilah Nabi kalian berdarah, dia manusia. Inilah Nabi kalian luka, dia manusia. Nabi kalian sakit, dia manusia. Nabi kalian menikah, dia manusia. Allah perlihatkan aspek kemanusiaan Rasulullah SAW sehingga tidak ada yang menuhankan beliau. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemanusiaannya banyak yang disembunyikan oleh Allah. Baik. Jadi di sini tadi penulis mengatakan makna keesaan Allah adalah mengingkari adanya kesamaan. Kesamaan Allah dengan selain Allah dengan 3 pengertian. Tidak boleh menyamakan Allah dengan selain Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah, dan enggak boleh menyamai Allah. Baik. Selanjutnya penulis berkata, dalam kondisi Al-Wahid beralif lam, maka ia selalu berdampingan dengan Al-Qahhar. Anda lihat di ayat di atas, ayat berbunyi Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahid beralif lam lalu bergandengan dengan Al-Qahhar. Karena enggak selamanya wahid itu beralif lam. Misalnya Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Illa ilahu wahid. Enggak beralif lam. Nah, tapi ketika Al-Quran menyebutkan Al-Wahid beralif lam, itu selalu bergandengan dengan Al-Qahhar. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Al-Wahid Maha Esa, Al-Qahhar Maha mengalahkan. Kenapa digandengkan? Karena Allah mengalahkan dengan keesaannya. Tidak ada manusia yang mengalahkan dengan sendiri. Firaun mengalahkan musuh tetapi dengan tentara. Amerika mengalahkan musuh tidak hanya dengan tentara, juga dengan senjata. Siapa yang mengalahkan hanya dengan keesaan? Hanya Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah membekukan Laut Merah, siapa teman Allah? Enggak ada teman Allah. Allah wahid. Allah dengan keesaannya menggumpalkan Laut Merah itu. Siapa yang membuat api menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim? Allah. Siapa teman Allah? Apa alat Allah? Tidak ada teman, tidak ada alat. Karena Allah Al-Qahhar mengalahkan dengan keesaan. Maka beberapa kali dalam Al-Quran disebutkan Al-Wahid dengan Al-Qahhar agar kita semua mengerti bahwa Allah Maha mengalahkan dengan keesaannya. Tidak ada yang membantu dan tidak ada alat. Jadi manusia ini bisa mengalahkan karena ada yang membantu. Tapi Allah mengalahkan, enggak ada bantuan sama sekali. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati. Kaum Ad dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal menggunakan apa? Allah perintahkan angin. Allah suruh angin bertiup. Maka bertiuplah angin itu selama 7 hari 8 malam. Angin kencang. Awalnya menerbangkan daun-daun, lalu menerbangkan rumput-rumput, lalu menerbangkan tanah. Sampai akhirnya kota tempat orang-orang kaum Ad ini ditimbun oleh Allah. Ditimbun, hilang. Di mana mereka hilang? Wa amma adun kaum Samud maksud saya. Wa amma adun fa uhliku fa amma thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu naqlin qawiyah.
Adapun kaum Ad, Allah membinasakan mereka dengan angin yang bertiup 7 layali wa 8 ayyam. 7 malam 8 hari angin bertiup kencang sampai tempat tinggal kaum Ad ini tertimbun. Ya, tertimbun. Enggak ketahuan di mana, ditimbun oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu yang saya hormati, Allah enggak pernah mengalahkan musuhnya dengan cara yang bisa difahami manusia. Kalau kita mengalahkan musuh kita mungkin ditusuk, mungkin dibacok. Artinya, cara manusia mengalahkan lawannya adalah dengan cara yang bisa difahami. Sehingga bisa dilawan. Tapi Allah mengalahkan manusia dengan cara yang enggak pernah bisa difahami manusia. Sehingga enggak bisa dilawan. Betapa jahatnya umat Nabi Nuh. Bagaimana Allah mengalahkan mereka? Allah turunkan hujan, banjir seluruh dunia. Allah mengalahkan, subhanallah. Allah mengalahkan selalu dengan cara yang gak pernah terfikirkan oleh manusia. Sehingga gak ada manusia yang bisa melawan. Tapi manusia ketika ingin mengalahkan lawannya pasti dengan cara yang bisa difahami. Bagaimana sih Rusia mengalahkan Ukraina? Pasti menggunakan senjata, meriam, mortir, menggunakan rudal, menggunakan pesawat. Cara Rusia mengalahkan adalah satu cara yang kita faham. Dengan menggunakan cara yang sama, Rusia bisa dikalahkan. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengalahkan manusia dengan cara yang gak pernah bisa dimengerti oleh manusia. Sehingga manusia gak bisa ada yang melawan. Kaum Nabi Nuh, Allah kalahkan dengan banjir bandang. Ada seorang manusia mengaku Tuhan, namanya Namrud. Anda tahu bagaimana Allah mengalahkan Namrud? Dengan cara yang gak pernah terfikirkan oleh manusia. Apa itu? Allah perintahkan nyamuk. Kecilnya nyamuk itu, nyamuk masuk ke hidung sampai ke otak Namrud. Sebentar nyamuk di otak Namrud ini, Allah Maha menghidupkan. Begitu nyamuk itu sampai di otak, enggak mati, karena Allah Maha memberi kehidupan. Sampai di dalam, nyamuk berteriak, akhirnya Namrud pukul-pukul kepala begini, nyamuk diam. Semenit kemudian teriak lagi nyamuk, digini-giniin lagi kepala. Jangankan dalam kepala gitu kan, di luar kepala aja kita terganggu tidur kok. Anda tidur, satu nyamuk aja terbang, Anda nggak bisa tidur kan? Bayangkan kalau nyamuk itu, ya salah. Teriakan nyamuk kencang nggak sih? Nggak kencang bukan? Tapi cukup membuat Anda nggak bisa tidur semalaman. Ya, binatang kecil, teriakannya pun sangat kecil, tapi bisa membuat Anda nggak tidur semalaman. Agar Anda tahu la haula wala quwata illa billah. Betapa lemahnya saya ini dengan binatang sekecil itu, teriakan sekecil itu ternyata udah cukup buat saya nggak bisa tidur. Ini Namrud, nyamuk ada di kepala, ada di dalam otak. Jadi begitu nyamuk teriak, dia pukul kepala, nyamuk diam. Toleransi nyamuk sebentar. 1 menit kemudian nyamuk teriak, dipukul lagi. Lama kelamaan Namrud capek memukul dengan tangan, akhirnya dibikinkan alat khusus. Martil tapi dari kayu. Jadi kalau bunyi betul. Lama kelamaan capek juga Namrud ini memukul sendiri, akhirnya dilantik seseorang untuk memukul kepalanya. Jadi kalau nyamuk itu berteriak, dia kasih aba-aba, udah dipukul. Ya salah, bayangin seorang raja mengaku Tuhan, kepalanya dipukulin. Ya, seminggu 2 minggu kepala bonyok juga kan, akhirnya mati Namrud itu. Jadi maksudnya adalah Allah Al-Qahar, Allah Maha mengalahkan. Allah Maha mengalahkan, kenapa dinamakan Maha mengalahkan?
Karena Allah mengalahkan musuh-musuhnya dengan cara yang nggak pernah terfikir, sehingga nggak ada yang bisa melawan Allah. Kalau saya mengalahkan Anda udah bisa berpikir, pasti Ustadz mengalahkan saya begini. Karena Anda mengerti cara saya mengalahkan, Anda bisa melawan. Tapi Allah Azza wa Jalla, adakah yang tahu cara Allah mengalahkan? Tidak ada. Maka tidak ada yang bisa melawan. Makanya di sini Allah berfirman, Al-Wahidul Qahar, Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Kadang-kadang Masya Allah, Allah kirimkan sesuatu untuk membantu dan untuk menghancurkan pada saat yang sama. Umat Nabi Nuh itu, Allah datangkan banjir bandang, bukan? Tapi justru banjir bandang ini kematian bagi orang kafir, tapi banjir bandang ini malah keselamatan bagi Nabi Nuh alaihissalam. Bendanya satu, banjir bandang, cuman ada yang hancur, ada yang selamat pada waktu yang sama. Maka Allah Azza wa Jalla Al-Qahar, Maha mengalahkan. Allah dinamakan Maha mengalahkan karena Allah mengalahkan dengan cara yang gak pernah terbayangkan, terfikirkan. Cara Allah mengalahkan itu nggak bisa diteorikan, sehingga nggak ada yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi Allah mengalahkan seseorang dengan lahiriah yang nampaknya Allah memberi. Ini orang-orang nggak benar, misalnya orang-orang jahat, Allah kasihkan uang sebanyak-banyaknya. Sepertinya Allah ingin dia menang dalam saat. Tapi justru dengan uang yang banyak itu dia jadi hancur. Baik jemaah sekalian. Jadi Al-Wahid beralif lam dalam Al-Quran selalu bergandengan dengan Al-Qahar. Baik.